selalu diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah, menurut saya program ini sudah sangat baik sekali. Saya rasa masuk dalam grup ini, Masya Allah besar sekali manfaatnya. Jadi sama sekali merasa banyak keberkahan yang saya dapatkan. Ada pertanyaan, walaupun tidak langsung saya tahu, tapi menyusul, alhamdulillah ada jawaban yang bisa yang buat hati saya itu semakin mantap gitu loh. Alhamdulillah. Mungkin insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan memang ini dirasa memang agak sulit karena yang mulia Buya memang sangat sulit, mungkin sangat padat untuk jadwalnya. Mungkin semoga ke depan ada season di mana mungkin 1 bulan sekali ada satu diskusi yang bisa diisi oleh Buya. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi alhamdulillah selama ini dengan beberapa asatid sudah sangat baik, sangat menyentuh bagi saya. Saya sangat alhamdulillah merasa bersyukur mendapat panutan dari beberapa asatid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bu Irma bergabung bulan apa, Bu? Gimana? Bergabung dengan program wakaf ini bulan apa, Bu? Halo? Ya, maaf terputus. Yeah. Kenapa? Baik. Sebelumnya sudah pernah ikut gabung dengan Buya ya? Kita sudah pernah sekali ya dengan Buya. Zoom dengan Buya kita sudah pernah sekali. Pernah insya Allah ya. Sudah pernah bergabung juga ya. Iya, insya Allah. Ke depan juga tetap kita akan agendakan rutin bersama Buya. Hanya saja mungkin waktunya random ya, acak. Kita tidak bisa tetapkan seperti dengan ustadz-ustadz kita yang saat ini alhamdulillah istiqomah terus bersama kita, tapi mungkin dengan Buya nanti ada bagus. Ya. Nanti insya Allah akan ada sesi khusus dengan Buya dan tentunya akan kita informasikan juga tentunya ke sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita mungkin bersiap-siap untuk memulai kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz Rosa juga sudah ada di tengah-tengah kita. Masya Allah, doakan beliau. Beliau ini pejuang yang sangat luar biasa ya, termasuk dari perintis Al-Bahjah juga. Alhamdulillah. Baik. Mohon semuanya untuk mematikan mic-nya dulu sejenak ya selama kajian ini berlangsung agar tentunya kita bisa lebih hikmat dalam menyimak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru besar kita, guru kita tercinta Buya Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya Allah kabul segala hajat-hajat beliau, hajat dunia dan juga hajat akhiratnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga akhinal kiram, guru kami, guru kita semuanya, Ustadz Muhammad Rosyad, yang alhamdulillah beliau sampai hari ini masih terus senantiasa istiqomah membimbing kita semuanya, memberikan kita nasihat-nasihat dan juga ilmu ya dalam program ngaji virtual ini. Ini sudah pertemuan yang keempat atau kelima dengan beliau. Alhamdulillah, artinya sudah 1 bulan lebih ya bersama beliau dan bersama Habib Hisham juga. Artinya kebersamaan kita ini sudah, kalau tidak salah, sudah 2 bulan ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa terus istiqomah sahabat semuanya. Kita doakan juga Ustaz Rosan, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dan tentunya
ya kita juga semuanya berdoa lewat keberkahan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, berikan segala kemudahan untuk hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam hari ini kita kembali ngaji rutin Wal Istiqomah lewat program ngaji virtual, yang mana ini merupakan program daripada salah satu program di Al-Bahjah, yakni program wakaf tanah dan pembangunan media center Al-Bahjah. Di dalamnya ini ada kita ngaji virtual. Selain kita istiqomah berwakaf juga, kita juga istiqomah menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan ya semakin istiqomah kita dalam berwakaf, dan tentunya semakin bertambah juga ilmu kita, insya Allah. Baik, malam hari ini kita akan lanjut ngaji virtual dengan tema atau pembahasan silsilah fikih praktis. Tadi sudah disampaikan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab bersuci, kata Ibu Irma tadi, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga sahabat semuanya pada mencatat ya. Baik, kita langsung saja mungkin mempersilahkan guru kita Ustadz Muhammad Rosyad untuk bersiap-siap menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, Ustaz. Baik. Sebenarnya beliau masih bersiap-siap ya. Masih mempersiapkan materinya dan juga tentunya mempersiapkan segala sesuatu. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ustaz, sudah dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya. Mungkin bisa langsung saja Ustaz. Tadi sudah kami persilahkan. Kita kembali ngaji fikih ya Ustaz ya. Ya, nah. Nah, baik. Baik, fadhal Ustaz untuk menyampaikan materinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asiyatika. Allahumma a'inna ala tarbiyati auladina wa a'inna tarbiyati talamidina. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'i amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimina bilugati sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita semua Buya beserta keluarga, yang kami muliakan para panitia, dan yang kami muliakan para orang tua kami, para pejuang semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, beberapa menit ke depan kita akan ngaji fikih praktis. Di kesempatan yang lalu kita sudah belajar bahwasanya kita sudah berbicara tentang haid ya. Ada rumus-rumus tersendiri, yaitu ada rumus haid ya, yaitu darah keluar pada wanita umur 9 tahun Hijriah atau lebih, darah keluar tidak boleh kurang dari 24 jam, terbentang 15 hari, darah keluar didahului masa tidak boleh lebih 15 hari, darah keluar didahului 15 hari atau lebih,
Yang terakhir, darah keluar tidak boleh sehabis melahirkan. Ini sudah kita bahas. Di kesempatan yang sedang haid. Jadi kalau ada orang tertimpa haid, maka yang pertama diharamkan baginya sholat. Jadi seorang wanita lagi haid itu diharamkan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya. Dan tidak wajib diqodho kalau sholat, ya. Berbeda dengan puasa. Kalau haid diqodho nanti berat, makanya Islam itu tidak memberatkan sebenarnya, ya. Yang kedua, seorang wanita yang haid diharamkan untuk sholat, untuk sujud syukur. Sujud syukur. Jadi sujud syukur itu kan sujud di saat dapat nikmat lahir ataupun nikmat batin. Dapat duit, sujud syukur. Bisa sedekah, sujud syukur. Tapi kalau nggak boleh sujud syukur, nggak boleh, diharamkan. Kemudian yang selanjutnya, haram bagi waktu untuk sujud tilawah. Jadi dengar ayat sajadah, dia sujud, maka itu tidak diperkenankan kalau wanita lagi haid. Di luar sholat, ya, tentunya kalau sholat kan ada sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Sholatnya dilarang, apalagi sujud tilawah. Nah, seperti itu, ya. Jadi diharamkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, seorang wanita lagi haid diharamkan membaca Al-Quran. Nah, jadi haram wanita lagi haid itu membaca Al-Quran. Nggak boleh baca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya seorang wanita lagi haid diharamkan untuk membawa Al-Quran. Jadi haram wanita lagi haid bawa Al-Quran. Akan tetapi boleh jika disertai barang selain Al-Quran. Jadi bawa Al-Quran kalau Al-Quran murni ketika dibuka dia tuh harus punya wudhu. Tapi kalau ada Al-Quran di aplikasi nggak dibuka, ya nggak masalah. Nah, cuma ini kan kembali kepada haid. Bisa aja tiba-tiba di perjalanan menuju tempat tujuan perjalanannya dia terkena haid. Nah, maka boleh, tapi jangan niat bawa Al-Quran. Tapi kalau niat bawa Al-Quran dibarengi niat bawa barang. Niat bawa barang, niat bawa Al-Quran plus barang, atau enggak niat kedua-duanya. Itu diperkenankan. Jadi haram wanita haid itu membawa Al-Quran. Kemudian haram untuk menyentuh Al-Quran. Jadi haram untuk menyentuh Al-Quran. Ya, enggak boleh. Kemudian haram membaca Al-Quran. Membaca, menyentuh, membawa. Menyentuh enggak boleh. Membawa gak boleh, membaca gak boleh, ya. Membaca Al-Quran. Berbeda gini, kalau membacakan, akan tetapi gini, ada beberapa pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, boleh baca Al-Quran, yaitu ayatnya ayat zikir atau surat ayat-ayat penjagaan. Itu boleh. Misalkan gini, mau tidur, itu kan disunahkan dalam satu riwayat untuk membaca surat Al-Falaq sama An-Nas. Baca surat Al-Falaq An-Nas, lalu ditiupkan, habis itu diusap biar dijaga dari makhluk halus. Itu baca itu, maka itu boleh. Itu kan bagian dari Quran juga.
akan tetapi di saat itu tuh niatnya bukan niat baca Al-Qur'an, tapi niat dzikir atau niat menjaga diri. Seperti baca Wirdul Fatih, baca Wirdul Rotibul Haddad, itu bukan niat baca Al-Qur'an, tapi niatnya niat dzikir. Ya, seperti itu. Termasuk dalam hal ini seorang wanita ngajar Al-Quran itu boleh kalau lagi haid, tapi niatnya untuk mengajar dan belajar. Tapi ini pendapat dari mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Syafi'i nggak diperkenankan, tapi pendapat Imam Malik dari SD, dari mulai SMP pelajarannya ditaruh jam terakhir jam 4, udah jam ngantuk-ngantuknya ada saja, udah gitu kepotong dengan adzannya 20 menit, sementara sejamnya itu cuma 40 menit. Aduh, bingung lah. Udah gitu santrinya sekelas 40. Wah, giliran surah baca Al-Quran, anak lagi halangan, anak lagi haid. Wah, kasihan. Makanya kata Buya, nggak apa-apa. Ambil pendapat Imam Malik, diperkenankan untuk mengajar dan belajar. Termasuk dalam hal ini untuk para hafidhoh, para penghafal Al-Quran, itu boleh dengan catatan ulang-ulang Al-Quran itu boleh. Lagi haid boleh ngulang-ulang Al-Quran dengan catatan tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus. Jadi boleh kalau lagi haid, lagi yang hafal Al-Quran 30 juz, ngulang-ulang meskipun lagi haid, tapi catatannya enggak sekaligus dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Ya, seperti itu diperkenankan. Kemudian yang selanjutnya, seorang wanita lagi haid diharamkan untuk yang namanya diem di dalam masjid. Ya. Jadi diem di dalam masjid itu jumhur ulama mengatakan tidak diperkenankan. Nah, jumhur ulama, 4 mazhab, ketika kami belajar dengan Buya, jumhur ulama haram seorang wanita diem di dalam masjid. Akan tetapi ada dalam hal tertentu seorang wanita lagi haid itu masuk masjid seperti dalam keadaan tidak aman. Jadi mungkin aja bisa aja seorang istri nganter suaminya merasa biar lebih nyaman outdoor itu di luar ya, ngadain pengajian di luar, tiba-tiba hujan, ya udah indoor, masuk ke dalam ruangan, itu diperkenankan karena dalam kondisi tertentu. Dan ini pernah terjadi waktu Buya dulu di At-Taqwa, itu kan biasanya para wanita haid itu kan pada di luar, tiba-tiba hujan, maka Buya ngadain ke dalam. Termasuk dulu Buya waktu di Buyut itu pernah ada pengajian Isra Mi'raj, tiba-tiba hujan, masuk ke dalam, itu diperkenankan dalam kondisi seperti itu. Jadi bolehlah, meskipun mohon maaf sudah tertutup rapat, kalau pakai pembalut di masjid nggak boleh. Jadi di bagian masjidnya, ya seperti itu, bukan yang di kiri kanannya. Mana yang ditentukan masjid pembangunannya di situ ya. Seperti itu. Kemudian seorang wanita lagi haid diharamkan juga melewati masjid meskipun sudah pakai pembalut yang sudah rapat. Jadi Buya tidak mengambil pendapat ulama mutaakhirin yang memperbolehkan, cuma kami belum berani menghadirkan karena guru kami pun sendiri tidak mengambil pendapat ini ya. Jadi kami ulang-ulang, haram sholat, sujud syukur, sujud tilawah, baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran, diam di masjid, lewati masjid karena dia khawatir mengotori masjid dengan darah. Kemudian seorang wanita yang lagi haid diharamkan
baginya puasa. Jadi kalau lagi haid itu nggak boleh puasa, nggak boleh puasa. Tapi wajib mengkodonya. Karena puasa mah nggak setiap saat, tapi kalau sholat kan setiap hari 5 waktu. Nah, haram ya bagi wanita untuk lagi haid itu puasa. Haram, libur. Jadi makanya meskipun haidnya cerdas, kan ada di fikih praktis itu dijelaskan ya. Jadi kalau ada orang ibu-ibu habis masak buat suaminya, tiba-tiba 2 menit menjelang berbuka keluar darah haid, berarti batal puasanya, nanti wajib qadha karena nggak boleh puasa seperti itu. Kemudian seorang wanita yang lagi haid itu diharamkan juga yang namanya bersenggama. Jadi haram. Mohon maaf, ini majelis mulia. Seorang wanita itu diharamkan bersenang-senang antara pusar dan lutut. Jadi bagi seorang suami dilarang bersenang-senang antara pusar dengan lutut istrinya dalam keadaan haid. Kalau pendapat ini dipakai berat, jadi antara pusar sampai lutut nggak boleh bersenang-senang, berat. Makanya Buya menghadirkan pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dalam keadaan haid, biarpun antara pusar dan lutut dengan catatan tidak boleh sampai masuk. Sebenarnya gini, mohon maaf Bu, para ibu, para orang tua kami, di saat istri haid, istri itu jangan libur semuanya ya. Libur masak, libur bangun malam, ya. Jangan libur KB ya, libur semuanya. Bikinin kopi buat suami libur, bangunin anak libur, masak suami libur. Suami datang ada hajat khusus pribadi, jangan libur. Jadilah istri yang cerdas, jadilah istri yang paham kewajiban. Memang tidak boleh sampai masuk ke wilayah tersebut. Akan tetapi mohon maaf, bisa aja dengan memeluknya, bisa aja mohon maaf, bisa dengan menciumnya suaminya. Jadi buat kesenangan, termasuk mohon maaf, ini majelis mulia tapi perlu saya jelaskan, seorang suami haram mengeluarkan sperma dengan tangannya, tapi seorang suami boleh mengeluarkan sperma dengan tangannya istri. Itu tidak diharamkan. Ya, jadi cerdas wanita haid itu. Jangan libur kabeh lah ibaratnya gitu kan. Udah nggak usah libur semuanya ya. Ada kegiatan, memang nggak boleh baca Al-Quran, tapi bisa sholawatan seperti itu. Sholawat yang banyak dan sebagainya. Loh Ustadz, kenapa sih Ustadz hal ini dijelasin di sini? Sebab kata Buya banyak aduan itu, kalau istri itu karena beda. Kalau suami, kalau istri tuh lagi capek tuh pengennya langsung tidur aja, istirahat aja. Kalau suami beda, mungkin bisa dengan pengen ada hajat khusus, pengen melampiaskannya dengan cara yang halal, ya sudah dilakukan dengan seperti itu ya. Seperti itu ya. Tolong jangan libur KB ya. Kalau libur KB nanti khawatir bahaya seperti itu ya. Karena suami ibu itu suami yang qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada seorang perempuan untuk jaga mata. Katakan pada seorang mukmin perempuan untuk jaga mata. Jaga mata itu maksudnya itu tidak jelalatan ya. Kalaupun dia jual beli ya yang dilihat sewajarnya, tidak sampai memasukkannya ke dalam hati, meneruskannya sampai memperhatikan oh jenggotnya, oh kumisnya. Ya janganlah seperti itu ya. Baik, itu ya banyak hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya seorang wanita yang lagi haid diharamkan untuk dijatuhi talak. Talaknya tetap jatuh, tapi dia itu suaminya kena keharaman. Kenapa Ustadz? Karena dia dolim terhadap seorang istri yang mana akan memperlama masa iddah bagi seorang wanita. Jadi nggak bolehnya itu haram. Seorang suami mentalak istrinya lagi haid. Haram
melakukan sesuatu bukan padatnya, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Selanjutnya yang ke-12, seorang wanita yang lagi haid itu diharamkan untuk yang namanya tawaf. Tawaf itu diharamkan bagi wanita yang lagi haid. Selanjutnya yang perlu dipahami juga setelah kita tahu keharaman ini, ada beberapa permasalahan yang mungkin ditanyakan di masyarakat, cuma ini nggak perlu dihafal. Kalau kemarin pakai rumus jadi kayaknya sulit. Cuma yang perlu dipahami oleh kita yaitu bagaimana Ustadz kalau ada orang wanita, yaitu seorang wanita yang hamil keluar darah. Hamil keluar darah, apakah darah haid, apakah darah nifas, apakah bisa haid, apakah bisa apa Ustaz? Darahnya darah apa Ustaz? Istihadah atau apa? Dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ada wanita hamil, itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i, wanita hamil itu bisa haid. Jadi kata Imam Syafi'i, wanita hamil itu bisa haid. Kembalikan ke rumus yang kemarin. Nah, tapi kata Imam Malik, seorang wanita hamil tidak bisa haid. Kata dokter, wanita hamil itu tidak bisa haid. Artinya apa? Menurut mazhab Syafi'i, jika ada darah keluar dari seorang wanita dengan syarat-syarat yang haid tadi, ya udah katakan haid, biarpun saat hamil. Tapi kata Imam Malik, enggak bisa haid, itu wanita hamil itu enggak bisa haid. Berarti darah apa Ustaz? Ya bisa aja darah istihadah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian timbul juga biasanya pertanyaan di masyarakat itu, bagaimana minum obat untuk merubah masa suci? Apakah bisa merubah hukum haid? Obat tidak akan bisa mempengaruhi hukum haid. Yang dijadikan patok adalah rumus haid. Artinya gini, misal ada seorang wanita minum obat anti keluar darah haid. Ternyata benar, 1 tahun nggak keluar darah haid. Ya kembalikan ke rumus. Berarti nggak haid. Kalau memang ke rumusnya memasuki itu kan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi biasa pertanyaan di masyarakat itu, darah apakah yang keluar di antara 2 bayi kembar? Nah, yang perlu dipahami oleh kita itu adalah apa bayi kembar itu apa sih Ustadz? Bayi kembar itu kan antara bayi yang pertama dengan bayi yang kedua itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan berarti bayi baru lagi. Jadi nggak boleh lebih dari 6 bulan. Dan umumnya bayi kembar itu bareng. Cuma di antara 2 bayi kembar itu ada darah. Darah apakah ini Ustadz? Dijelaskan oleh para ulama, darah yang keluar di antara 2 bayi kembar itu bukan darah nifas. Kenapa Ustadz bukan darah nifas? Karena kelahirannya belum tuntas. Akan tetapi kembalikan kepada rumus haid. Kalau mau rumus haid berarti itu dianggap darah haid. Nah, yang jelas bukan nifas ya, seperti itu. Nah, timbul lagi pertanyaan biasa di masyarakat itu, kalau darahnya terputus-putus ini gimana Ustadz? Putus-putus. Nah, kalau darahnya terputus-putus, jadi keluar darah misal gini, 3 hari keluar, 2 hari berhenti, keluar 3 hari, kemudian berhenti 2 hari. Berarti 3, 2, 3, 2. Bagaimana nih Ustadz hitungannya? 3 hari darah, 2 hari bersih, 3 Syafi'i ada namanya qaul sahab. Jadi qaul sahab itu menurut Imam Syafi'i dan pendapat dari Imam Malik, 2 hari tersebut tidak dianggap keluar darah. Jadi ada yang mengatakan dianggap sebagai keluar darah, ada yang mengatakan tidak dianggap keluar darah. Makanya mensiasati umroh itu kan biasanya kapan tidak keluarnya darah, segera mandi,
habis itu dia itu langsung tawaf. Tawaf keliling, selesai 7 kali putaran. Udah, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Ngambil pendapat yang mengatakan bahwasanya 2 harinya itu dianggap suci. Nah, seperti itu. Tapi ada kaum sahabat yang mengatakan dianggap keluar darah. Seperti itu. Artinya, sudahlah, ngambil ringan-ringan saja. Nah, seperti itu. Itu yang perlu dipahami oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, kita setengah jam saja pembahasan ini. Yang selanjutnya adalah yang perlu dipahami oleh kita adalah yaitu masalah terakhir, masalah jika ada seorang wanita melahirkan, maka ia wajib mandi besar. Ini sudah dibahas kesempatan yang lalu. Baik, yang terakhir adalah yaitu berbicara masalah perbedaan warna darah. Mohon maaf, ini terakhir. Perbedaan warna darah dan sifat darah. Kan warna darah itu kan banyak. Warna darah haid itu kan di kitab ya. Karena saya kan nggak haid. Hitam, merah, merah kehitam-hitaman, kuning, keruh, hijau. Warnanya banyak banget ya. Hitam pekat, merah, merah kehitam-hitaman, kuning, keruh, hijau. Kalau sifatnya kan ada kental berbau, ada berbau anyir menyengat, encer, itu kan sifat. Kalau warna ada 6, kalau sifat ada 4. Nah, perbedaan warna darah dan sifat darah itu mempengaruhi hukum darah apa enggak nih? Nah, jadi dijelaskan oleh para ulama, warna darah dan sifat darah itu tidak mempengaruhi hukum darah selagi darahnya darah haid normal, yaitu tidak melewati 15 hari. Akan tetapi, kalau lebih dari 15 hari, maka nanti ini yang bermasalah. Mana haid, mana nifasnya. Kesalahpahaman di masyarakat itu 15 hari haid, selebihnya istihadah. Ada 2 cara. Ada cara gampang yang sudah kami jelaskan di kesempatan yang lalu. Ada cara rumit. Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ya. Cara rumit. Nah, di Indonesia itu kebanyakan mereka itu memakai cara rumit. Cara rumit. Rumit benar caranya. Ya. Rumit, cara rumit di Indonesia. Karena cara rumit, ustadznya aja gak paham, gimana ibu-ibu atau gimana wanita, itu kan cara rumit. Makanya Buya mengambil pendapat yang cara gampang dulu, cuma Buya sudah menggampangkan cara sulit. Nanti beli kitabnya sekaligus kita belajar bareng-bareng. Insya Allah akan ada kitab karya guru kita Buya Yahya, yaitu Head Practice, Nifas Praktis, sekaligus cara sulit, cara rumit, cara ruwet. Insya Allah, wallahu alam bisawab. Ada yang mau tanyakan? Baik, alhamdulillah. Tadi kami sempat lupa di awal. Pembahasan sebelumnya tentang apa? Bersuci ya. Ternyata tentang haid. Masya Allah. Mohon maaf semuanya. Baik Ustaz, jazakallah untuk ilmu yang disampaikan. Masih pembahasan haid ya. Kalau malam hari ini mungkin tentang lebih kepada hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Tadi ada beberapa, mungkin sahabat-sahabat juga mencatat. Malam hari ini mungkin dari pertanyaan chat di WA tidak banyak yang kami angkat ya, hanya ada 2 saja. Tentu ini nanti memberikan kesempatan untuk bertanya langsung di kolom chat dan bisa bertanya langsung secara langsung ya. Tapi kami bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk.
Baik, kita bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Ustaz, tadi sudah ada yang tanya tentang head ya, sambil menunggu pertanyaan yang baik. Ini pertanyaan dari Pak Amir ya, Pak Amir atau Mas Amir. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, baik. Ustaz Afwan, kalau juz amma yang ada terjemahannya, apakah itu dianggap Al-Quran juga yang tidak boleh dipegang oleh wanita haid? Monggo Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan, kami juga dulu pernah menanyakan kepada Buya. Apakah terjemahan itu dikatakan sebagai tafsir atau bukan? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya terjemahan itu bukan tafsir. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya itu adalah tafsir. Sebagian ulama mengatakan tafsir. Jadi kalau gini, mohon maaf, kan tadi dijelaskan kalau ada barang bercampur dengan sesuatu, kalau ada Al-Quran bercampur dengan barang, biarpun jarum, maka boleh jika niatnya bawa Al-Quran, bawa barang bawa Al-Quran. Nah, permasalahannya itu kalau ada Al-Quran plus tafsirnya, maka boleh kalau tafsirannya lebih banyak. Nah, kalau terjemahan, apakah termasuk tafsir, apakah termasuk bukan? Dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan terjemahan itu dikatakan bukan tafsir. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya terjemahan itu dengan yang namanya tafsir. Nah, terjemahan plus Al-Quran itu banyakkan mana? Maka ketika kami bertanya ke Buya, jawaban beliau ya tentunya kalau Al-Quran plus terjemahan yang jelas banyak terjemahannya. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka lebih banyak yang namanya terjemahannya. Seperti itu. Makanya Al-Quran yang terjemahan masih ada ulama yang memperbolehkannya dengan syarat terjemahannya lebih banyak. Itu saja. Wallahu alam bisawab, termasuk juz amma. Baik, menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz, masih tentang head ya. Nah, ini masih dari Mas Amir. Mungkin ini penting juga, artinya biar kita semuanya paham ya. Afwan Ustaz, saya pernah bertanya kepada seorang Ustadz yang dikatakan masjid adalah semua area yang berada di atas tanah wakaf. Berarti kalau lahan parkirnya juga tanah wakaf, apakah wanita haid juga tidak boleh masuk area parkir tersebut, Ustaz? Baik, sepengetahuan kami memang gini, ada beberapa area memang itu bukan tanah wakaf. Biasanya yang area parkir itu memang untuk pengembangan masjid itu sendiri, bukan dijadiin masjid. Coba nanti kalau memang ada perbedaan seperti itu, nanti coba kami akan tahqiq kembali kepada guru kami, kepada teman-teman kami, apakah parkir sebagai wakaf, berarti orang-orang yang di masjid, yang masjid atau masjid mana, nggak boleh dong dia tinggal di parkirannya. Cuma sepengetahuan kami tidak seperti itu. Cuma kalau memang ada perbedaan seperti itu, coba akan kami tahqiq kembali kebenarannya, apakah ada khilaf para ulama atau bagaimana, seperti itu. Tapi intinya yang kami ketahui seperti itu. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Mas Amir yang sudah bertanya ya. Ke pertanyaan yang ingin bertanya langsung, silahkan. Tadi ada siapa? Ibu Rahima ya. Mangga, silahkan dibuka mic-nya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya.
Yang pertama, apakah memang ada dalil yang sahih, dan yang benar-benar kuat yang menyatakan bahwa wanita yang haid diharamkan untuk baca Al-Quran. Karena kalau kita yang wanita rasanya udah nggak sholat, terus nggak juga baca Al-Quran rasanya hampa, gimana gitu Ustaz. Jadi saya pernah dengar ceramah juga katanya asalkan kita tidak megang langsung, misalnya saya ambil di aplikasi, itu diperbolehkan. Itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua, ini mohon maaf sebelumnya, ini saya berasal nih dari Sumatera Barat, si Junjung Ustaz. Eee ada istilah mengatakan kalau di kami, eee, tentang adat adat, bapak adat tatutui, agama Batilanjang. Nah, yang mana bahasa Indonesianya adat, tertutup, agama itu bertelanjang gitu ya. Artinya kalau agama ya itu benar-benar, harus dibuka-buka meskipun itu pahit atau nggak enak gitu. Tapi mohon maaf Ustadz menanyakan tentang hal ini, mohon maaf juga pada, para bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang, ini Ustadz, tentang darah nifas gitu. Saya pernah kemarin yang setelah cesar kemarin, itu nifas saya itu, lebih dari 40 hari, mendekati 2 bulan. Jadi saya selama 2 bulan itu, nggak sholat Ustaz. Saya sudah nanya dokter, ternyata itu nggak nifas lagi, sudah boleh sholat. Tapi saya risih karena meskipun tidak darah nifas dan diindikasikan itu adalah keputihan yang warnanya menguning yang mohon maaf nih Ustaz, jadi, saya risih untuk sholat. Apakah saya berdosa kalau ketika dalam keadaan seperti itu saya tidak sholat, Ustaz? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya, Masya Allah. Dari Ibu Rahima. Tadi di mana? Di Kalimantan ya, Bu ya? Alhamdulillah. Enggak, dari Sumatera Oh, Barat, di Sumatera. Junjung, Sumatera Barat. di Mohon maaf. Sumatera Barat, ya. Baik, mohon maaf. Ustaz, bagaimana? Ustaz Rosad? Pertanyaan pertama tentang hadis sahih larangan wanita haid membaca Al-Quran ya, Bu ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, adat tertutup agama bertelanjang. Nah, ini kami juga masih bingung. Baik. Kemudian yang ketiganya adalah tentang nifas yang mendekati masa hampir 2 bulan atau 60 hari. Silakan Ustaz. Baik, yang lain bisa apa namanya? Bisa bertanya juga, silakan di kolom chat sudah kami buka. Baik, Ustaz Rosad, silakan mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, pertanyaan yang pertama tentang hadis sohehnya ya. Cuma sepengetahuan kami belum pernah mendengar hadisnya. Cuma yang kami ketahui pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan wanita haid itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Tapi selain Al-Quran, maksudnya itu Al-Quran sebagai ayat zikir. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu niatnya zikir. Ada keterangan sahihnya, cuma nanti keterangan hadisnya nanti akan kami hadirkan insya Allah di kesempatan yang akan datang. Tapi intinya ya ibadahnya tidak harus dengan membaca Al-Quran, tapi ibadahnya bisa aja dengan memperbanyak sholawat. Atau zikir-zikir, tapi dengan niat zikir, atau seperti ayat penjagaan. Itu dari madhab Imam Syafi'i. Sebenarnya libur, cuma kesempatan ibu ibadahnya bisa dengan yang lain, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua masalah agama. Mohon maaf, apa tadi Kang? Adat tertutup ya, agama bertelanjang. Nah, mungkin Ibu bisa dijelaskan. Gimana Bu? Maksudnya tuh agama? Enggak, gimana? Oh, enggak. Ini sebenarnya ini pertanyaan kedua, nggak masuk ke pertanyaan pertanyaan tambahan yang tentang agama itu telanjang. Maksudnya kan kalau kita di agama itu harus jelas-jelas ya, meskipun pahit ya harus dijelaskan. Nggak perlu tidak enak itu kalau membahas itu ya, karena memang
semua dijelaskan buka-bukaan kalau tentang agama ini ya harus gitu, itu maksudnya. Makanya saya Oh, mungkin tadi itu peribahasa ya. agak segan sebenarnya menyampaikan masalah ini gitu. Tapi ya gimana, agama bertelanjang kalau diistilahkan. Baik. Ya, siap. Jadi yang jadi pertanyaan apa Bu tadi yang keduanya berarti? Yang kedua, kemarin tuh saya nifasnya lebih dari 40 hari, mendekati 2 bulan. Setelah saya periksa takut ada penyakit gitu kan, ternyata itu cuma keputihan, tapi ya kayak terakhir kayak haid-haid terakhir lah gitu, warnanya menguning. Jadi udah dibolehkan sholat kata dokternya. Tapi saya nggak nyaman aja sholat dengan keadaan seperti itu. Apakah saya berdosa gitu jikalau nanti misalnya saya melahirkan lagi, terjadi lagi seperti itu, saya tinggalkan aja sholat dulu, nggak enak sama Allah gitulah. Baik. Mungkin maksudnya untuk Jadi pertanyaan yang gini, Bu. terkait ada telanjang nanti kita lewat saja Ustaz, langsung ke pertanyaan tentang nifas tadi. Silakan. Jadi gini, kalau anak amati dari pertanyaan Ibu tuh gini, keluar darah nifas nih. Jadi kita harus tahu dulu rumusnya nifas. Nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan bayi atau bakal bayi. Itu yang pertama. Yang kedua, rumusnya nifas itu darah keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat tuntasnya kelahiran. Saya ulang ya. Rumusnya nifas. Yang pertama, darah keluar setelah melahirkan bayi, bakal bayi, cara normal, cara nggak normal. Ada tambahnya itu. Yang kedua, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat tuntasnya melahirkan. Kemudian yang ketiga, darah keluar tidak boleh lebih dari 60 hari. Jadi darah keluarnya itu tidak boleh lebih dari 60 hari. Yang ke berapa? Keempat. Keempat ya. Darah sepanjang 60 hari, darah itu keluarnya itu tidak boleh terputus 15 hari. Jadi antara putusan yang pertama dengan yang kedua itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, berarti itu darahnya darah haid. Misalkan gini, 40 hari sudah berhenti nih Ustadz. Mandi. Setelah mandi, kok keluar darah. Oh, berarti itu bukan darah. Kalau masih di jangka 60 hari, berarti masih darah haid. Darah nifas 40 hari karena tidak boleh lebih dari 60 hari. Kemudian kalau lebih dari 15 hari berhentinya gimana Ustaz? Kalau berhentinya lebih dari 15 hari berarti darah yang kedua itu bukan darah nifas, tapi darah yang kedua itu adalah darah haid seperti itu. Kemudian yang terakhir bersihnya rahim dari kandungan. Jadi kalau menyikapi pertanyaan yang Ibu hadirkan tadi, ya kembalikan kepada rumus tersebut, darah nifas atau bukan, seperti itu. 40 hari Ustadz, sudah berhenti, 40 hari, mandi. Setelah mandi berapa hari kok keluar darah lagi Ustadz, sebelum 60, berarti masih nifas. Karena apa? Saya kembalikan ke rumus, seperti itu. Asal benar keluar darah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan? Baik. Halo Bu. Ya, dia kata dokter itu tidak nifas lagi Ustadz. Katanya sudah keputihan, tapi saya tidak nyaman aja gitu sholatnya Ustadz. Kalau saya sih nggak berurusan dengan dokter ya. Saya berurusan dengan rumus ya. Cuma memang dalam hal ini kan perlu apakah ini nifas apakah enggak. Makanya yang perlu kami tanyakan ke Ibu itu kapan Ibu darahnya berhenti? Di hari keberapa Ibu? Harus ketahuan di situnya Bu. Iya, di hari ke-40 itu masih ke-47 hari itu udah berhenti sekitar 2 hari. Setelah itu 47. datang lagi. Ya, di 47 hari. Sekitar 47 hari udah berhenti. Berhentinya 2 hari. Berhentinya 2 hari. Terus nyambung lagi dia. Berapa hari nyambung?
Itu sampai 2 bulan lebih, sampai Oh, enggak. ya sampai 2 bulan. Berarti gini Bu, 60 ke 61-nya sambung apa enggak? Yang jadi pertanyaan saya. Biar saya bisa 60 jawab. Hari 60 ke ke-60, 61. ya itu darahnya sambung apa enggak? Sambung sambung. Kalau sambung berarti itu bercampur antara nifas, kemudian haid, kemudian istihadah. Tuh Bu, cara rumusnya. Nah, ini ada macam-macam wanitanya. Ibu baru pertama melahirkan apa sudah melahirkan? Pertanyaan saya. Itu anak saya yang kedua, Ustaz. Anak saya yang kedua, anak saya. Anak ibu yang kedua. Mohon maaf ya. Karena saya anaknya dua, Bu. Saya tuh anaknya dua ya. Jadi saya tuh punya anak dua. Itu bawah. Baik. Sekarang pertanyaannya, anak pertama itu nifasnya berapa hari? Ingat apa enggak? Ingat 2 Berapa? bulan. 2 2 bulan. bulan, 40 hari, 40 Oh, hari. berarti cara ngitungnya gini, Bu. Hmm. 40 nifas. Kemudian dikasih 15 harinya itu istihadah. Berarti kayak orang suci. Ya, 40 tambah 15 berapa, Bu? 55. 55. 55. 55. Ibu headnya biasanya berapa? Berapa hari? Headnya biasanya 6 hari. 6 hari. Berarti 40 ditambah 15, 55. Ditambah 6 hari. Berarti ini masih, 61. iya, berapa, Bu? 60? 61. 61. Berarti 61. Berarti Ibu di itu tuh kan karena bersambung, berarti yang dari 55 ke sananya sampai 6 hari itu head. Nah, setelah 61 ke sana berarti itu namanya istihadah. Kalau istihadah berarti hukumnya kayak orang suci, seperti itu, Bu. Halo, bisa paham nggak? Iya, paham. Panjang jalan ceritanya kayak matematika nih. Baik, Iya, saya tuh belajar nifas tuh pakai matematika, Bu. Karena ini hitung-hitungan. Meskipun saya nggak head, saya nggak nifas, tapi saya ngerti, Bu. Saya baik, belajar, nggak ngarang. Iya. Karena baik, belajar ngarang tuh belajar bahasa Indonesia. Allah alam bisawab. baik, Kasih, baik, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa Iya. difahami ya. Karena memang kalau tidak dikaji lebih dalam, cukup rumit ya Ustadz, belajar rumus, rumus nifas harus benar-benar serius untuk ngajinya. Ya. Singkat saja Ustadz, ini benar gak sih ibu-ibu yang head itu nggak boleh ziarah kubur? Singkat saja. Ziarah kubur itu diperkenankan bagi wanita yang head ya. Yang cuma biasanya kalau wanita yang head kalau seorang wanita kalau ziarah kubur itu kan bisa aja karena hatinya yang lembut mudah berderai air matanya. Yang nggak boleh itu wanita yang lagi diperbolehkan, seperti itu diperbolehkan. Wanita yang haid untuk ziarah kubur tidak ada yang haram, tidak ada larangan untuk yang namanya ziarah kubur. Ziarah kubur itu kan mengingatkan kita agar mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, seperti itu. Jadi sepengetahuan kami memang wanita haid itu diperkenanan untuk ziarah kubur, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kita banyakin pertanyaan tentang head ya. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi. Seorang wanita dalam perjalanan, sudah masuk waktu sholat, kemudian tiba-tiba dia head. Nah, sholat yang tadi terlewat itu apakah harus dikodo, Ustaz? Jadi misal dia dalam perjalanan dan sudah masuk waktu asar seperti itu, tapi belum sempat sholat asar, tiba-tiba dia head. Nah, itu apakah nanti sholat asarnya itu harus dikodo? Bentar. Bentar dulu, Kang. Aduh, Baik, kok putus. Bentar. Kedengaran baik. nggak suara saya, Kang? Masih kedengaran? Halo? Iya, masih kedengaran, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dulu, Kang. Baik, kami ulang ya pertanyaannya ya. Kami ulang. Pertanyaan silahkan diulang dulu. Baik, jadi seorang wanita dia sedang dalam perjalanan, tetapi di situ sudah masuk waktu sholat. Kemudian dia head, tidak sempat melaksanakan sholat tersebut. Nah, apakah sholat tersebut itu yang dia tunda karena dalam perjalanan? Apakah nantinya wajib dikodo? Baik. Pertanyaan seorang wanita. Jadi gini, seorang wanita kan
kalau lagi melakukan perjalanan, itu kan ada hal yang namanya sholatnya itu bisa dijama dan bisa dikosor ya. Saya ulangi ya. Seorang wanita kalau lagi melakukan perjalanan, maka sholatnya pilihannya boleh dijama, boleh dikosor. Cuma pertanyaannya itu, jika ada seorang wanita keluar darah haid setelah masuknya waktu sholat, itu kan pertanyaannya Kang, benar nggak? Nah, betul. Nah, dan belum sempat melakukan sholat. Maka jika diperkirakan antara masuknya waktu sholat dengan waktu keluarnya darah itu cukup untuk sholat, maka setelah selesai haidnya, ia wajib mengqadha sholatnya. Saya ulangi ya, bisa dipahami ya? Jadi gini, jika diperkirakan antara masuknya waktu sholat dengan keluarnya darah itu, waktunya cukup untuk sholat, maka dia itu wajib mengqadha sholatnya setelah selesai haidnya. Jadi jawabannya wajib qadha sholatnya. Nah, jika waktu asar, misalkan gini Kang, waktu asar pukul 15, lalu pukul 15, paham nggak? Jadi waktu asar itu pukul 15.00 ya, jam 3 sore, kata orang Sunda ya, saya tahu kata orang Jawa. Pukul 15. Umumnya 15 menit itu cukup untuk sholat 4 rakaat. Padahal ia melakukan sholat niscaya 15 menit sangat cukup. Maka ia wajib melakukan sholat dalam tempo tersebut. Cuma dia nggak melakukannya. Maka ia wajib mengqadha sholat asar yang ditinggalkan setelah ia suci. Nah, adapun sholat sebelumnya, di sini kan dibahas. Adapun sholat sebelumnya, yaitu duhur, jika belum dilakukan, maka ia harus mengqadhanya. Dalam ini ada tiga macam. Yang pertama, sengaja menjama, dikumpulkan antara asar dengan antara duhur dengan asar. Dia duhurnya belum sholat, asarnya juga belum sholat, keburu haid. Maka nanti duhurnya juga wajib diqadha kalau dia memang wajib seperti itu. Kemudian kalau ada halangan Ustadz, ya karena tertidur Ustadz, duhurnya nggak sholat nih, asar keluar darah haid. Benar ini cukup untuk sholat pas asar, tertidur, bangunnya waktu asar, maka duhurnya juga wajib diqadha. Tertidur duhur, kemudian bangunnya asar. Atau meninggalkannya karena tanpa adanya udzur dan dia berdosa, maka itu tanpa sebab. Dari tiga model ini, wajib diqadha setelah suci mengalami haid seperti dalam hal yang tadi kami jelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya wajib qadha seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz ya jawabannya. Jadi wajib qadha. Dan satu lagi pertanyaan tentang haid Ustaz, ini dari sahabat Widi Astuti. Ustaz, jika haid berhenti seketika itu juga, apakah kita harus langsung melaksanakan sholat? Atau ada waktu tunggu untuk memastikan kalau haid benar-benar sudah selesai? Ini kan sering dijelaskan. Jadi gini, dijelaskan oleh para ulama, tidak ada beda antara wanita yang pernah haid dengan wanita yang baru pertama kali haid. Kapan ia menemukan darahnya berhenti, maka ia wajib mandi, wajib sholat. Sebab dohirnya darah memang telah berhenti. Namun, misalkan gini, kalau wanita haid ini biasanya 7 hari, tiba-tiba 4 hari sudah berhenti, asal sudah memenuhi rumus haid, maka nanti dia itu, mohon maaf, bisa aja dengan memasukkan kapas ke dalam wilayah tersebut, kalau memang benar-benar nggak ada warna darah, maka dia wajib mandi. Boleh nggak Ustadz nunggu sampai hari kebiasaannya? Boleh. Di hari kebiasaannya dia nunggu, nggak taunya keluar darah lagi nih. Nah, biasanya 7 hari Ustadz. 4 hari berhenti, tiba-tiba di hari kelima keluar darah. Berarti masih haid nih. Ketujuh, baru berhenti di hari ketujuh. Ya udah mandi di hari ketujuh. Setelah hari ketujuh mandi,
maka nanti kalau keluar darah lagi asal masih dalam tempo 15 hari, maka masih dikatakan sebagai darahnya darah haid seperti itu. Jadi tidak ada beda antara wanita yang pertama kali haid sama wanita yang punya kebiasaan haid. Kapan nemukan darahnya berhenti, dia itu wajib mandi. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau dia punya kebiasaan, ya gak masalah. Seperti itu sampai nunggu ke kebiasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Ustaz Jazakallah. 2 pertanyaan terakhir dari grup wakaf. Ya. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kita angkat 2 saja karena memang Baik, pertanyaan pertama ini tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Izin bertanya Ustaz, di kampung saya ada air PDAM yang jebol dan sudah dilaporkan namun belum ada tindakan dari petugas. Ada sebagian warga yang memanfaatkan air tersebut untuk mencuci dikarenakan sayang melihat air yang mengalir terus-menerus. Bagaimana hukumnya menggunakan air tersebut, Ustaz? Karena itu air bukan haknya, ya tetap tidak diperkenankan, diharamkan kalau dia mengambil air bukan haknya. Itu miliknya PDAM, sebuah perusahaan yang memang mengelola air, maka warga yang memakainya pun tidak diperkenankan untuk memakai air tersebut. Ya, jadi ibaratnya jangan sampai haji mumpung PDAM bocor dipakai semuanya. Itu bukan haknya warga, tapi itu miliknya perusahaan seperti itu. Jadi harus menggantinya. Seperti itu. Intinya gini, kalau kita melihat sesuatu yang bukan hak kita, janganlah sekali-kali kita untuk mengambilnya, tapi kita harus senantiasa waspada seperti itu. Karena di saat kewaspadaan kita dengan yang halal, takut dengan yang haram, maka di situ ada keberkahan. Mudah-mudahan kita dicukupkan dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ustaz ingin bertanya, ini di dalam Al-Qur'an ya, ada di dalam surat Ar-Ra'd dan juga Al-Hadid 22 sampai 23. Mohon pencerahannya tentang ayat yang tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 ya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini jika hambanya berusaha dan berdoa bisa merubah yang telah ditetapkan ya. Sementara di ayat lain di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 semua yang terjadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, bukankah ini berarti doa dan usaha kita tidak berlaku? Jadi bagaimana Ustaz korelasi antara kedua ayat ini? Kalau kami perhatikan dari pertanyaan yang dihadirkan penanya itu berbicara masalah qada dan qadar. Jadi ada qada, ada qadar. Ada takdir. Qada itu kan pengetahuan Allah terhadap sebelum yang terjadi. Qadar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, untuk takdir itu apa? Ketentuan antara qada dan qadar. Ketentuan antara qada dan qadar. Nah, antara qada dan qadar atau takdir yang terjadi saat ini, kita itu jangan berperan dengan sok tahu, tapi kita orang yang nggak tahu seperti itu. Nah, apakah apakah doa bisa merubah takdir? Maka sepengetahuan yang kami dapatkan ketika kami belajar dengan guru kami, doa itu tidak merubah takdir, tapi doa itu bagian daripada takdir. Cuma jangan sampai kita itu nggak berdoa, karena doa itu bagian daripada ibadah. Seperti ini. Karena kita nggak ngerti. Misalkan gini, contoh. Ada orang pengen, misalkan gini, ada pengajian di Maulid Nabi, yang hadir dikasih duit 1 juta sama Buya Yahya, misal. Maka cara yang cerdas, segera madep ke sumber, ke sendang.
cerdas kan gitu langsung ke situ. Jalannya kalau dari Kuningan itu bisa lewat Sidawangi, bisa lewat Mandiratan, bisa lewat Pancalang, bisa lewat macam-macam. Nah, tapi kalau dia arahnya ke kidul, ke Gunung Ciremai, itu kan salah sebenarnya. Ke Gunung Ciremai dulu, nanti ke mana? Oh, muter-muter. Yang cerdas kan langsung ke sini. Cuma apakah yang langsung ke sini dia dapat duit? Ya belum tentu. Kenapa? Bisa aja di perjalanannya bannya bocor, waktunya sudah habis. Tapi yang ke sana, ketemu temannya, mau kemana? Mau ke pengajian Buya Yahya, bagi-bagi duit misal. Dapatlah, cuma kita nggak tahu. Cuma yang jadi pertanyaan yang kami amati dari penanya ini, berarti nggak usah kok doa itu tidak merubah takdir. Enggak, doa itu bagian daripada takdir. Doa itu bagian daripada takdir. Maka berdoalah, bukan karena hajat kita saja, akan tetapi doa itu adalah tujuan. Artinya apa? Doa itu ibadah. Ad-du'a ibadatun, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Intinya Baik, jangan sok tahu lah. Seperti itu. baik, alhamdulillah. Takdir mah. Jazakumullah Ustaz untuk jawabannya. Ustaz sudah jam 9 lebih ya. Sudah ditunggu agenda lagi atau kita tetap lanjut? Baik. Udah aja Kang, saya mau melihat santri yang kemah. Baik, Masya Allah. Karena Ustaz ada agenda lagi ya. Nah, sedang ditunggu. Ya. Baik, cukup Ustaz, mungkin kita akan jumpa kembali di Sabtu di pekan ketiga nanti. Silakan untuk menutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa'ansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumridna wa athina tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah dengan menjalankan perintahmu ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan lisan ini memperbanyak salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami, keluarga kami, anak-anak kami berbicara dengan bahasanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa didik anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami yang bisa berbakti kepada kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, santri yang dibanggakan oleh guru kami, ya Allah. Santri yang dibanggakan oleh gurunya, ya Allah. Santri yang dibanggakan kami, santri yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bantu perjuangan pesantren, lembaga guru-guru kami, ya Allah. Dan jadikan kami rombongannya, ya Allah. Dan berikan ketulusan kepada orang yang bantu pesantren, lembaga guru-guru kami, ya Allah. Dan ya Allah kami ini lemah ya Allah, maka berikan kepada kami kekuatan agar kami bisa istiqomah berjuang ya Allah. Jika di antara kami sempit rezekinya berjuang ya Allah, maka lapangkan rezekinya dengan yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang amat banyak sehingga kami pun tidak bisa menghitungnya ya Allah. Sungguh ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram, tangan kami pernah megang yang haram, kaki kami pun ternyata pernah melangkah ke yang haram, ya Allah. Kami ngerti, ya Allah, yang haram menghantarkan kepada siksa-Mu dan siksa-Mu sungguh sangat mengerikan, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan Kau sisakan dosa kami sedikit pun, ya Allah. Dan ya Allah, bantu kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan yang itu, ya Allah. Kemaksiatan yang itu, ya Allah. Bantu kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah meninggalkan kemaksiatan yang itu ya Allah. Kami malu menyebutkannya ya Allah. Akan tetapi kami pun ya Allah takut masuk neraka-Mu ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami dan keluarga kami meninggalkan sholat ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah pernah meninggalkan sholat ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Jadikan detik ini saat ini ahli sholat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli sholat, ya Allah. Jadikan keluarga kami ahli sholat, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa didik anak-anak kami, ya Allah.
Jadikan anak-anak kami yang bisa berbakti kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami tidak zalim dengan pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya, ya Allah. Jika di antara kami ada yang punya hajat, ingin menikah, ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika sudah menikah, ya Allah, ciptakan keindahan dalam rumah tangganya, ya Allah. Sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, ya Allah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati, ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati, ya Allah. Dan ya Allah, panjangkan umur kami sehat dan taat, ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki, dan ya Allah, panjangkan umur kami sehat dan taat, dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah setelah panjang umur. Hati dan lidah ini mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, syukron atas perhatiannya. Mohon maaf bunda salu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir. Jazakumullah bi ahsanal jaza Ustaz Muhammad Rosyad untuk ilmu yang sudah disampaikan malam hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita jumpa kembali bersama beliau di Sabtu pekan ketiga nanti. Untuk informasi sahabat semuanya, untuk kajian atau ngaji virtual berikutnya kita akan jumpa di Selasa malam Rabu ya. Selasa malam Rabu pekan depan bersama Habib Hisham Al-Habsyi. Jadi Selasa malam Rabu tanggal 5 Oktober insya Allah. Untuk jadwal beliau yang tadinya Sabtu, kita geser di hari Selasa. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya selalu. Kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.